Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Tutus Diane, guru IPA di SMP Negeri 1 dari Jaksa Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan Marcel, yaitu media augmented reality dan lagu celengan sel pada materi sel hewan dan sel tumbuhan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan haruslah memerdekakan murid, di mana guru sebagai pamong menuntun murid untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, karakteristik murid yang beragam menjadikan pembelajaran berdiferensiasi sangat perlu diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini menjadikan pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi semakin diperlukan agar murid dapat belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Pembelajaran IPA erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, sangat penting bagi murid untuk memahami konsep agar nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam upaya memahami konsep, masih banyak murid yang mengalami kesulitan, terutama konsep yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan sejawat dan hasil analisis pada murid pada tahun sebelumnya, salah satu materi yang menimbulkan kesulitan belajar bagi murid adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Pada materi tersebut, murid diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan serta fungsinya, dan murid juga diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebagian besar murid belum dapat memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Penerapan strategi pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai karakteristik murid sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil analisis non-kognitif awal tentang minat murid kelas 8F di SMP Negeri 1 dari Jaksa, didapatkan hasil 41% murid memiliki minat bermain game, 31% murid memiliki minat mendengarkan musik, 19% memiliki minat menonton video, dan 9% sisanya memiliki minat dalam bidang olahraga. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya melakukan praktik baik dengan memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dengan Marcel, yaitu media augmented reality dan lagu celengan sel pada materi sel hewan dan sel tumbuhan. Praktik baik ini penting karena pada pembelajaran sebelumnya dengan praktikum pengamatan sel, murid belum cukup mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Praktik baik ini menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat zaman serta berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau well-being sehingga murid dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selain itu, kegiatan pembelajaran ini juga menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tantangan yang dihadapi dalam praktik baik ini adalah beberapa murid tidak memiliki ruang yang cukup dalam gawai mereka untuk menginstal aplikasi Assembler Edu yang digunakan untuk mengakses augmented reality atau AR. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pembagian kelompok di mana dalam kelompok itu minimal terdapat satu gawai yang dapat digunakan untuk mengakses AR. Selain itu, karena penggunaan AR ini merupakan hal baru, beberapa murid dapat mengalami kesulitan dalam menggunakannya sehingga guru perlu melakukan pelatihan secara singkat cara pemanfaatan AR dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pembukaan, diawali dengan salam dan doa, dilanjutkan dengan menanyakan kehadiran dan perasaan, persepsi, motivasi, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, saya membagi murid dalam 6 kelompok sesuai minat.
Kelompok murid dengan minat bermain game dapat digabungkan dengan murid yang memiliki minat dalam olahraga. Hal ini dikarenakan minat tersebut mengarah pada gaya belajar kinestetik. Terdapat 3 kelompok dalam gabungan minat ini. Selanjutnya diberi nama kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok murid dengan minat menonton video dapat digabungkan dengan murid yang memiliki minat mendengarkan musik. Hal ini dikarenakan minat tersebut mengarah pada gaya belajar auditori dan visual. Terdapat 3 kelompok juga dalam gabungan minat ini. Selanjutnya diberi nama kelompok 4, 5, dan 6. Setelah pembagian kelompok tersebut, murid dipersilahkan memberi nama kelompoknya dengan bagian sel hewan maupun sel tumbuhan sesuai kesepakatan kelompok. Setelah terbagi menjadi 6 kelompok, saya membagikan LKPD sel hewan dan sel tumbuhan. Pada kelompok 1, 2, dan 3, saya memfasilitasi konten materi pembelajaran dengan media EA. Sedangkan pada kelompok 4, 5, dan 6, saya memfasilitasi konten materi dengan lagu celengan sel, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Media pembelajaran tersebut merupakan inovasi saya dalam rangka menyediakan sumber belajar yang relevan dan menarik minat murid. Selanjutnya, murid berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Pada kegiatan ini terdapat diferensiasi konten dan proses. Setelah selesai mengerjakan LKPD, saya memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas sesuai minat dan kemampuan murid. Terdapat kelompok yang membacakan LKPD-nya, juga terdapat kelompok yang memimpin menyanyikan lagu celengan sel bersama-sama. Kami tahu perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan, sel tumbuhan mempunyai pada sel hewan ada lisosom berfungsi sebagai organ pencernaan, namun dua-duanya juga ada yang sama seperti membran sel tukar-tukaran zat hingga sitoplasma. Setelah presentasi, saya memberikan konfirmasi dan penguatan serta memfasilitasi tanya jawab. Pada kegiatan penutup, saya bersama murid menyimpulkan hasil pembelajaran dan mengajak murid untuk melakukan refleksi. Agar murid semakin mendalami konsep tentang sel hewan dan sel tumbuhan, saya menugaskan murid untuk membuat produk dengan memilih membuat model sel atau poster sel. Penugasan ini merupakan penerapan diferensiasi produk. Dampak dari praktik baik yang telah dilakukan adalah terciptanya well-being, murid antusias dalam pembelajaran. Hal ini menjadikan murid semakin memahami konsep materi, dilihat dari hasil analisis terhadap asesmen formatif. Kegiatan pembelajaran ini juga menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, dilihat dari kerjasama murid dalam kelompok, bernalar kritis, dilihat dari kemampuan murid menyelesaikan masalah, dan kreatif dilihat dari solusi ataupun produk yang dihasilkan. Selain itu juga terwujud kepemimpinan murid dengan adanya lingkungan pembelajaran yang mendukung suara atau voice, pilihan voice, dan kepemilikan ownership murid. Faktor keberhasilan dalam strategi pembelajaran ini adalah proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, respon positif murid dalam pembelajaran, dan hasil asesmen formatif yang memuaskan. Hari ini sangat menyenangkan dan saya sudah paham tentang apa yang dipelajarkan pada hari ini. Perasaan saya mengikuti pembelajaran ini sangatlah senang karena bisa lebih mengetahui lanjut tentang sel yang merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan Marcel ini membuat murid semakin antusias dan bersemangat dalam belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.